Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di channel Mas Vincent. Kali ini saya lagi menangani kulkas dua pintu merek Polytron. Dan untuk kendala kulkas dua pintu merek Polytron ini atas bawah nggak dingin teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan lihat di bagian atas. Seperti biasa kita lakukan pengecekan semuanya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba yang pertama kita cek di bagian atas dulu. Nah, di bagian atas ini itu sudah nggak ada hawa angin ya yang keluar. Jadi otomatis di sini kipasnya nggak mau berputar. Artinya ini ada kerusakan di bagian kipasnya. Tapi nanti kita akan pastikan setelah kita buka nanti teman-teman ya. Jadi setelah kita buka nanti baru kita akan melihat apa saja kerusakan dari kulkas dua pintu merek Polytron ini. Oke, sekarang kita matikan dulu baru langsung kita buka. Oke, sekarang kita lakukan pengecekan dan kita buka dulu ya di bagian evaporatornya ini. Seperti biasa kita congkel ya di bagian sisi kanan kiri. Nah, seperti ini. Untuk video-video sebelumnya sudah pernah saya bahas ya cara membukanya. Oke. Nah, ini sudah kita tarik aja. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini penampakan dari evaporator kulkas dua pintu merek Polytron. Nah, di sini kita lepas dulu. Kita lihat bahwa tadi untuk kipasnya dia nggak mau berputar. Yang kedua di sini saya menemukan sensor defrost beserta fuse-nya ya teman-teman ya. Jadi 3 kabel. Kemudian di sini kita bisa lihat seperti biasa untuk heaternya kita lihat di sini tidak pecah ya. Jadi normal. Jadi ini masih normal. Dan kita akan lihat juga nih untuk dinamo kipasnya. Nah, ini sudah mulai rusak teman-teman ya. Jadi untuk spoolnya itu sudah melupas. Nah, ini kita harus kita ganti dengan yang baru ya. Nah, yang sekarang kita lanjut ke sensor defrost nih ya. Nah, jadi untuk sensor defrost memang di sini banyak macamnya teman-teman ya. Ada yang 3 kabel dan juga ada yang memakai 2 kabel. Jadi fungsinya juga sama aja teman-teman ya. Oke, sebelum kita pergantian di bagian sensor defrost, kita nyalakan dulu, kita lihat dulu apakah ada bunga es di bagian evaporatornya ini. Kalau misalkan ada dan semuanya ada, berarti freon itu masih ada. Dan jika tidak ada di bagian evaporator yang sudah kulkas yang sudah kita nyalakan ini, berarti freonnya habis. Tapi di sini nggak ada sama sekali ya. Artinya untuk freonnya ini nggak ada sama sekali dan habis. Oke, sebelum nanti kita akan bahas untuk pengecekan freonnya, kita pergantian di bagian sensor defrostnya. Nah, untuk sensor defrost di sini saya menggunakan sensor defrost yang 2 kabel ya. Tapi jika teman-teman ada sensor defrost atau yang 3 kabel, teman-teman langsung aja ganti sensor defrost yang 3 kabel. Tapi di sini jika teman-teman nggak ada yang 3 kabel, teman-teman bisa menggunakan yang 2 kabel saja. Nah, di sini saya contohkan nih teman-teman ya. Nah, ini untuk yang 2 kabel, untuk yang warna merah ini kita potong teman-teman ya. Jadi kita potong, baru untuk yang warna hijau kita sambungkan juga. Ini sudah selesai. Nah, sekarang gimana caranya kalau misalkan kita juga menggunakan fuse-nya juga. Jadi di sini sudah saya siapkan. Nah, ini fuse-nya. Jadi fuse-nya itu berbeda ya teman-teman ya. Jadi nah ini saya menggunakan kabel 4. Jadi untuk fuse-nya kita potong juga nanti. Nah, ini karena di kulkas 2 pintu itu ada 2 macam ya. Ada yang pakai 3 kabel untuk sensor beserta fuse-nya.
dan kemudian ada yang memakai sendiri-sendiri teman-teman ya. Nah di sini saya contohkan gimana caranya memakai sendiri-sendiri ya, dari sensor defrostnya itu sendiri teman-teman ya. Oke, sekarang kita potong semuanya, kita potong seperti ini. Oke, sebelumnya kita potong dulu ya, semuanya kita potong baru kita kupas ya. Oke, sebentar. Nah, kita potong seperti ini, kita kupas dulu untuk kabel, semua dari kabel yang menuju ke sensor defrost kita potong. Nah, ini untuk sensor defrost yang baru, kita langsung aja yang warna ini terserah ya, mau bolak-balik terserah, ini nggak ada masalah. Oke, kita pasang seperti ini. Oke, kita pasang seperti ini ya. Oh ya, di sini kita langsung aja ya teman-teman ya, biar nggak panjang-panjang, kita langsung aja kita kasih solasi bakar ya, jangan lupa solasi bakar. Oke, seperti ini ya. Oke, kita langsung aja kita kasih solasi bakar, kemudian kita solasi kembali ya. Nah, usahakan pakai solasi bakar supaya air tidak masuk ke dalam sela-sela kabelnya ini teman-teman ya. Nah, usahakan kita kencangkan. Oke, ini harus kencang ya teman-teman ya, jangan sampai longgar, takut ngefong nanti. Oke, kita masukkan seperti ini. Nah, yang ini kita pasang juga. Kita lepas, kita pasang untuk solasi bakarnya teman-teman ya. Oke, kita pasang. Tapi di sini untuk yang warna hijau itu kita sambung nanti ya, untuk selesai dari fuse-nya ini. Tapi kita pasang dulu untuk fuse-nya. Oke, kita masukkan untuk solasi bakar. Nah, untuk fuse ini bebas ya, mau kabel sebelah mana atau warna yang apa ini bebas. Dan juga sensor defrost semuanya bebas ya. Oke, kita pasang. Usahakan di sini jangan sampai ngefong. Nah, seperti ini. Oke. Baru kemudian kita bakar ya. Nah, yang satunya lagi ini kita sambung yang ke warna hijau teman-teman ya. Nah, kita sambung jadikan satu, jadi 3 kabel. Nah, seperti ini ya. Ini jangan sampai ketuker ya. Jadi yang warna merah itu jangan sampai kita tukar teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Oke, setelah itu kita pasang untuk solasi bakarnya. Sebenarnya di sini untuk solasinya sudah masuk dan kita bakar ya. Kita bakar, kemudian kita rapikan ke posisi semula teman-teman ya. Untuk sensor defrost itu ke posisi semula. Kemudian untuk nanti untuk fuse kita letakkan di evaporatornya. Oke, ini sudah selesai. Oke, kita rapikan kembali.
untuk kabel-kabelnya kita rapikan ya. Nah, kita pasang kembali seperti ini. Oke, nah yang ini kita pasang di pinggiran dari evaporatornya. Kita pasang aja seperti ini teman-teman ya. Oke, kita rapikan, kita solasi atau kita berikan double disc ya seperti ini. Nanti kita rapikan kembali. Oke, di sini sudah selesai ya untuk pergantian sensor defrost beserta itu fuse-nya kita sudah selesai, dan untuk heater ini masih aman. Oke, selanjutnya di sini kita akan pengecekan di bagian freonnya, karena untuk freonnya itu habis ya tadi teman-teman ya. Nah, kita buka dulu. Oke, seperti ini. Nah, ini posisi kulkas nyala teman-teman ya. Ini saya coba pegang untuk di bagian kondensor yang menuju ke bodi. Nah, ini nggak panas sama sekali. Ya, artinya di sini freon secara otomatis sudah nggak ada ya teman-teman ya. Nah, sekarang penyebab dari hilangnya freon itu kan ada banyak teman-teman ya, karena oli yang naik. Kemudian ada kebocoran di bagian kondensor teman-teman ya. Nah, sekarang kita pastikan lagi nih ya, menggunakan avometer ya. Jadi kita buka dulu nih, kita buka untuk bagian timernya ini di bagian bawah. Oke. Di sini yang warna kabel yang warna putih ya, yang menuju ke mesin kompresor itu 0,8. Dan kita akan lihat ya, 0,8 ini nggak ada freon sama sekali ya. Nah, di bagian nameplate itu tertera 1,1 ampere untuk kulkas 2 pintu. Ya. Jadi untuk kulkas 2 pintu Polytron itu 1,1. Nah, kemudian di sini ada beberapa faktor, yaitu penyumbatan. Kalau misalkan penyumbatan di bagian sirkulasi itu pastinya di bagian filter itu dingin ya. Tapi di sini nggak dingin. Kemudian di sini saya akan melakukan pengecekan kebocoran di bagian evaporator ya. Jadi tanpa kita press kita bisa nih ya di bagian evaporator. Untuk di bagian kondensor ini harus kita press, tapi di bagian evaporator kita tanpa press pun kita bisa mengetahui bahwa evaporator ini bocor atau tidak. Nah, caranya gampang banget ya. Di sini di bagian filter kan ada lebihan pipa. Ini kita potong nanti. Nah, setelah kita potong nanti kita nyalakan untuk kulkasnya nih. Ya. Nah, jadi di bagian ujung sini ini kita potong, kemudian kita nyalakan ya. Oke, setelah kita potong dan kita nyalakan, di sini nggak ada udara sama sekali yang keluar dari ujung filter ini ya. Artinya di bagian evaporator itu aman teman-teman ya. Tinggal yang di bagian kondensornya aja kita butuh press. Kalau misalkan nggak ada, kita ganti kondensor. Oke, di sini kita pergantian kondensor juga. Karena di bagian kondensor itu mengalami kebocoran halus ya. Jadi kita ganti. Dan untuk pergantian kondensor di sini saya menggunakan kondensor 12 untuk kulkas 2 pintu, dan usahakan untuk filter kita ganti dengan filter yang baru ya. Sama aja semuanya, pengelasan pasti ada filter yang baru, itu saya. Nah, sekarang setelah kita ganti, ini teman-teman bisa lihat di bagian evaporator ini sudah ada bunga es ya. Yang tadinya nggak ada, dan frame-nya juga nggak ada karena ada kebocoran. Kita ganti kondensor, kemudian kita isi lagi. Ini harus ada bunga es teman-teman ya. Kalau misalkan nggak ada bunga es, teman-teman bisa lakukan seperti di video ini. Oke, sekarang kita pasang untuk kipasnya. Dan untuk kipasnya di sini usahakan berputar ya. Kalau misalkan nggak berputar ya nggak bisa, udaranya itu nggak bisa turun ke bagian bawah dan juga atas nih teman-teman ya. Nah, ini fungsinya mendorong di bagian evaporator untuk keluar.
Jadi caranya seperti itu teman-teman ya. Jadi caranya gampang banget. Di sini sudah saya ngasih tahu ya ke teman-teman semua. Jika teman-teman nanti ada pertanyaan mengenai kulkas 2 pintu, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.